Teman-teman peserta training online yang diselenggarakan oleh DPC FSPLN SPSI Kota Batam dalam rangka memperingati Arpekindo dan HUT SPSI ke-48. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Topik kita Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Topik kita kali ini adalah manajemen organisasi serikat pekerja tingkat unit. Tapi untuk membahasnya kita perlu flashback sejenak ke belakang. Yang pertama tentang beberapa pengertian mengenai serikat pekerja. Serikat pekerja yang pertama adalah organisasi. Artinya sekumpulan orang yang punya persoalan relatif sama menyatukan diri dengan disiplin tertentu. Ada yang memimpin, ada yang dipimpin. Pengertian yang kedua, permanen. Organisasi yang kita dirikan ini tidak untuk setahun, 2 tahun. Kita dirikan organisasi ini untuk waktu tidak tertentu. Selama perusahaan di tempat Anda bekerja masih ada, selama itu pula lah serikat pekerja SPLN SPSI kita harapkan makin eksis. Yang ketiga, organisasi ini bersifat demokratis, artinya pembentukannya dibentuk secara demokratis, pengurusnya juga dipilih setiap 3 tahun sekali, gitu ya. Bahkan untuk menentukan apa-apa yang akan dilakukan, prosesnya itu melalui rapat. Yang keempat, ciri khas yang lain, sukarela. Keanggotaannya bersifat sukarela. Yang kelima, bertanggung jawab. Organisasi ini apapun yang dilakukan harus melakukan tanggung jawab yang disampaikan melalui mekanisme musyawarah unit kerja yang sebentar lagi akan saya jelaskan. Berikutnya, transparan. Segala sesuatu yang dilakukan diharapkan terbuka. Yang terakhir, independen. Organisasi kita ini bukan bagian dari kekuatan politik yang ada. Sekarang soal fungsi serikat pekerja. Ini flashback yang kedua. Ya, teman-teman, ini sudah pasti banyak tahu. Yang pertama, melindungi dengan membuat aturan yang lebih baik. Kemudian mensejahterakan. Yang ketiga, kalau nanti terjadi peristiwa perlakuan yang dilakukan oleh perusahaan, kita tampil di jalan. Ada tahapan perjuangan. Tahapan perjuangan kita pada dasarnya ada 2. Yang pertama, pelaksanaan norma. Yang kedua, pengembangan norma. Dalam konteks situasi kekinian, kita menghadapi masalah terkait dengan Undang-Undang 11/2020 karena norma-norma yang ada malah terdegradasi, menurun perlindungan, menurun kesejahteraannya kita. Itu konteks situasi. Nah, teman-teman, terkait dengan tahapan perjuangan tadi, untuk bisa berhasil dalam kaitan pelaksanaan norma maupun pengembangan norma, maka kita harus memiliki, kalau istilah baratnya, bargaining power. Bahasa Indonesianya, Anda harus memiliki daya runding. Dengan demikian, kalau Anda mengajak perusahaan berunding,
perusahaan akan merespon gitu ya. Nah, agar punya daya runding, dengan sendirinya teman-teman harus memiliki pertama-tama pengetahuan tentang apa ya, pengetahuan tentang keorganisasian serikat pekerja, pengetahuan tentang peraturan perundangan ketenagakerjaan, pengetahuan tentang apa dan bagaimana perusahaan Anda, termasuk manajemen perusahaan gitu ya. Yang kedua, Anda harus terampil. Sebelum itu ya, Anda harus terampil mengorganisir serikat pekerja, terampil mengorganisir pekerja agar mau menjadi anggota serikat pekerja. Tapi yang paling penting tentu saja terampil di dalam melakukan proses perundingan dengan pihak manajemen. Unsur bargaining power yang ketiga adalah kekompakan. Umumnya kita pengurus sekitar 9 atau 11 gitu ya. Kemudian kita ada yang namanya rapor komisariat gitu ya. Kita harapkan A kata ketua PUK, A juga kata pengurus yang lain dan anggota. Dan ini kita perlukan untuk ditunjukkan kepada pihak perusahaan bahwa apa yang kita minta kepada perusahaan adalah apa yang dikehendaki oleh anggota. Akan tetapi bargaining power ini konteks kepada yang kita bicarakan. Bargaining power di tempat Anda masing-masing baru tercipta jika organisasi dikelola dengan baik. Untuk itu kita memerlukan manajemen organisasi. Kita flashback lagi tentang ketentuan mengenai musti. Anggaran dasar SPWN SPSI pasti menggariskan setiap 3 tahun sekali Anda harus menyelenggarakan musyawarah unit kerja, di mana teman-teman harus menyampaikan apa yang teman-teman lakukan dalam kurun waktu 3 tahun ke belakang. Nah, kemudian Anda setelah ada proses laporan pertanggungjawaban, kemudian Anda menetapkan program kerja dan memilih pengurus. Ini yang 3, 1, 3, dan 4 pasti biasanya ada di dalam anggaran dasar. Saya cuma menambahkan, perlu juga sepertinya ke depan, pada waktu kita menganalisa situasi yang dihadapi oleh PUK sekarang dan ke depan, gitu ya. Nanti kita pelajarin ini yang namanya analisa SWOT, akan muncul, gitu ya. Teman-teman, pada umumnya struktur PUK terdiri dari pengurus inti, kemudian ada komisariat, ada anggota. Anggaran dasar memberi wewenang kepada PUK untuk pertama-tama membina dan mengembangkan organisasi dan anggota. Kemudian melakukan tugas-tugas perlindungan dan melakukan pembelaan atas hak dan kepentingan anggota. Wewenang yang ketiga dengan sendirinya mewakili anggota, katakan ketika Anda berunding dengan pihak perusahaan, ataupun mewakili anggota ketika ada suatu masalah dibawa ke mediasi. Itu wewenang. Sekarang kita bicara apa sih tanggung jawab PUK? Pimpinan unit kerja secara keseluruhan bertanggung jawab atas pembinaan dan perkembangan organisasi maupun anggota. Saya nggak tahu persis apakah seluruh pekerja di tempat PUK-nya Anda masing-masing sudah pada posisi 75% dari jumlah pekerja yang ada, apakah sudah menjadi anggota atau tidak. Ini secara contoh. Katakan mungkin sekarang 75%, kita kepengen tahun depan menjadi 80%, tahun berikutnya menjadi 85%.
Itu yang dimaksud dengan perkembangan organisasi maupun anggota. Sekalipun kita punya kendala di dalam masalah ini, ketika perusahaan melakukan rekrut pekerja di dalam bentuk outsourcing maupun harian lepas yang belum tentu mereka menjadi anggota. Yang kedua, yang paling pokok adalah PUK bertanggung jawab terhadap kualitas isi PKB, serta bertanggung jawab juga terhadap penanganan keluh kesah anggota, termasuk kasus-kasus katakanlah pelanggaran indisipliner yang dilakukan oleh anggota. Tanggung jawab yang berikutnya adalah hubungan baik dengan manajemen, hubungan baik dengan anggota, dengan perangkat organisasi, maupun dengan masyarakat yang ada di sekitar perusahaan. Nah, sekarang kita mulai masuk kepada hal-hal yang terkait dengan manajemen organisasi. Katakan misalnya kita berandai-andai, katakan misalnya kita yang saya ingat PUK Sanpak misalnya dan PUK Varia Tirta, menyebut dua di antara beberapa PUK LEM yang ada. Bung Daniel, ada berapa sekarang jumlah PUK LEM kita sekota Batam setelah terjadi di dalam yang baru? Kalau dulu kan kita bicara di Tanjung Uncang ada DPC, di Mukakuning ada DPC, gitu ya. Sekarang ada berapa PUK secara keseluruhan, Bung Daniel? Keseluruhan, Pak Chandra, ya. Tapi kualitas anggota lebih meningkat. Ya, bukan jumlah 8. Jumlah anggota. Ya. Ya, 38. Oke. Jumlah PUK. Oke, baik. Ya, nanti itu hal-hal yang menyangkut kuantitas dan kualitas akan kita bahas. Katakan misalnya saya terpilih menjadi ketua PUK yang baru di salah satu unit kerja SPLN yang ada. Saya bersama-sama dengan teman-teman PUK yang lain punya keinginan yang dituangkan di dalam program. Bagaimana terjadi peningkatan soliditas dan solidaritas di antara pengurus dan komisariat. Kemudian bagaimana ada peningkatan keuangan. Mungkin ada yang belum dipungut sebesar 1%. Katakan baru 0,75. Kita kepengen menjadi besarannya itu sesuai dengan ketentuan ADART. Kemudian kita kepengen kompetensi pengurus yang tadinya belum mengetahui keseluruhan daripada peraturan perundangan, kita latih agar mereka tahu tentang peraturan perundangan. Ada yang belum terampil untuk melakukan perundingan, kita didik agar mereka kompeten. Nah, dengan sendirinya ini ada kaitannya kepada peningkatan kualitas PKB dan pembelaan-pembelaan yang kita lakukan. Katakan di dalam menangani keluh kesah dan di dalam hal-hal yang terkait dengan perundingan tripartit. Kita juga kepengen teman-teman di masing-masing PUK punya media. Dengan kemudian lewat medianya ini dapat berkomunikasi dengan anggota itu pada yang ke bawah. Ke atas juga bisa berhubungan dengan PC, DPC, bisa berhubungan dengan DPD, dan bisa berhubungan juga dengan Dewan Pimpinan Pusat SPLN yang ada di Jakarta. Dari kegiatan media dan propaganda ini, kita harapkan jumlah anggota kita semakin lama semakin meningkat. Yang saya maksud di sini yang pertama-tama adalah persentase jumlah anggota kita di masing-masing PUK mengalami peningkatan. Katakan di PUK A yang tadinya 75% naik menjadi 80%. Di PUK B yang sudah 80 naik katakan misalnya menjadi 85%.
Yang tadinya jumlah PUK kita katakan sekitar 38, bagaimana misalnya bertambah 5 lagi pada tahun 2022. Nah, kalau ini terjadi akumulasinya, maka pasti akan terjadi peningkatan pengaruh dan popularitas maupun partisipasinya kita. Meningkat pengaruhnya termasuk namanya pengaruh kita pada katakan misalnya di lembaga tripartit maupun keberadaan SPSI lebih dikenal oleh masyarakat industri yang ada di kota Batam. Teman-teman, ketika kita bicara manajemen, fungsi-fungsi utama pengurus di tangan teman-teman, ada fungsi-fungsi untuk merencanakan apa yang akan kita lakukan 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, dan 3 tahun ke depan. Kemudian kita mulai mengorganisir, memimpin, mengawasi, dan mengkoordinasikan. Fungsi-fungsi ini ada di dalam kepengurusan. Di lapangan kita mengalami apa yang kita namakan dinamika kepengurusan. Proses lahirnya pengurus belum sepenuhnya merujuk kepada kaderisasi. Dengan sendirinya terkadang muncul ada ketidaksamaan persepsi di antara pengurus, gitu ya. Ada pengurus yang full idealis, apa yang dilakukan, apa yang dipikirkan terkait dengan cita-cita bagaimana keberadaan serikat pekerja makin lama makin membaik. Kemudian pasti kita pengurus datang dari beberapa departemen yang ada di perusahaan, terkadang ada persoalan shift, dengan demikian ada persoalan perbedaan waktu dan aktivitas. Kemudian kita pastilah mengalami kecenderungan individual di pengurus, termasuk terkadang ada hambatan dari orang rumahnya di kita, gitu ya. Ini dinamika di dalam organisasi. Teman-teman, dalam organisasi Anda pasti mengenal ada beberapa aturan main. Aturan main yang umum adalah anggaran dasar, anggaran rumah tangga, SP, LEN, SPSI. Contoh, setiap anggota harus bayar iuran anggota sebesar 1% dari UMK. Contoh, setiap 3 tahun sekali Anda harus menyelenggarakan musni. Kemudian, selain daripada ART, biasanya ada peraturan organisasi. Peraturan organisasi baik SPLN, SPSI di tingkat pusat maupun di tingkat daerah atau cabang. Setiap anggota harus memiliki kartu tanda anggota yang harus diperbaharui setiap berapa lama sekali. Aturan yang ketiga adalah tata kerja di masing-masing PUK. Contoh, surat-surat yang penting harus ditandatangani oleh ketua dan sekretaris. Dalam hal ada yang berhalangan, pastilah diteken oleh wakil ketua atau wakil sekretaris. Berikutnya, ketentuan di dalam tata kerja, sekedar contoh, pengambilan dana organisasi harus ditandatangani oleh 2 dari 3 orang yang berwenang. Ini aturan main. Kemudian ada yang kita namakan perencanaan dan pengembangan organisasi. Kita kepengen SPLN, PUK, SPLN, SPSI, katakan yang 38 itu ke depan kita kepengen makin berbobot. Nah, untuk itu diperlukan ada yang namanya PPU, gitu ya, perencanaan dan pengembangan organisasi, yang merupakan sistem menyeluruh dari upaya yang terencana untuk melakukan perubahan. Dimulai dari pengurus dengan maksud untuk meningkatkan hasil kerja
organisasi supaya dapat mempercepat pencapaian tujuan. Antara lain kalau kita bicara terkait dengan visi, ini terkait dengan perlindungan dan kesejahteraan, gitu ya. Dengan melakukan intervensi secara terencana dalam struktur organisasi, menggunakan ilmu manajemen serta ilmu-ilmu lainnya yang terkait. Ini rumusan Anda boleh catat, tapi tidak mungkin bisa menghafalnya itu pada kesempatan yang dalam waktu cepat. Tapi untuk bisa berhasilnya PPO ini, katakan misalnya di salah satu PUK, ada nggak kebutuhan untuk melakukan perubahan? Kemudian diperlukan adanya intervensi dari pimpinan teras, katakan misalnya ketua sekretaris bendahara yang menginginkan ada perubahan. Nanti contohnya akan kita sampaikan. Adanya partisipasi dan analisa, ada partisipasi dari seluruh pengurus, syukur-syukur dari komisariat juga begitu, dan ada analisa, gitu ya. Kemudian ini yang kadang-kadang agak diabaikan, adanya kesadaran untuk bekerja dengan data. Ke depan kita udah harus lotok di luar kepala. Katakan misalnya ada kunjungan dari Pak Arief Minardi dari pusat, ada berapa susunan pekerja di sini? Pak, di sini pekerja tetapnya ada 60%, pekerja tidak tetapnya ada 40%. Yang tidak tetap ini, yang kontrak ada sekitar 20%. Alhamdulillah mereka sudah jadi anggota semuanya. Di samping itu ada sekian orang outsourcing. Ini baru data soal keanggotaan. Tapi data yang kita perlukan tentunya data produksi perusahaan. Kemudian perlunya gagasan-gagasan baru. Sebagai contoh, mungkin di masing-masing PUK-nya teman-teman ada yang namanya koperasi karyawan atau koperasi pekerja. Kita kepengen ke depan ada sinergi antara koperasi-koperasi ini dengan serikat pekerja. Secara umum koperasi-koperasi ini dulunya bidang yang melahirkannya adalah serikat pekerja. Akan tetapi setelah koperasinya berkembang, muncul kadang-kadang ketidaksamaan persepsi di antara serikat maupun koperasi. Kemudian adanya keberanian menghadapi resiko. Nah, resikonya kita katakanlah resiko umum untuk dapat menyuarakan aspirasi anggota, mau nggak mau Anda dituntut. Katakanlah kalau bahasa perusahaan Anda menjadi vokalis, gitu ya. Tapi vokalis yang disertai dengan bagaimana bertindak dengan komunikasi yang baik juga dengan pihak perusahaan. Kemudian Anda dituntut setiap tahun harus bikin program, setiap bulan ada program kerja yang harus dilakukan, yang progresnya diikuti secara dengan terjadwal yang realistis. Teman-teman, diperlukan analisa SWOT. Mungkin teman-teman sering mendengar gitu ya. Strength S-nya itu dari kata strength yang berarti kekuatan, W-nya itu adalah weakness, kelemahan, kemudian O-nya adalah opportunity atau kesempatan, dan kemudian T-nya itu threat atau hambatan. Jadi kita perlu melakukan katakan paling tidak setiap 3 tahun sekali melakukan analisa khususnya analisa SWOT. Apakah misalnya contoh S, kekuatan. Apa sih yang dimaksud dengan kekuatan? Kekuatan di dalam konteks ini adalah suatu karakteristik internal yang memberi keuntungan kompetitif atau aset kepada organisasi serikat pekerja.
berkaitan dengan pencapaian visi, misi, dan tujuan operasionalnya. Contoh, semua pengurus PUK memiliki komitmen yang kuat untuk mengelola dan mengembangkan organisasi. Artinya seluruh pengurus adalah orang-orang yang terpilih, yang dikenal oleh anggota, merupakan orang-orang di perusahaan yang punya komitmen yang kuat untuk memajukan organisasi. Kemudian mayoritas pengurus kompeten dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Kalau ini tidak terjadi, berarti ini masuk di dalam kamar kelemahan. Mayoritas pengurus aktif dalam melaksanakan tugasnya. Mungkin belum kompeten, akan tetapi aktif di dalam menjalankan tugas-tugasnya. Pengurus kompak, apalagi ketika berhadapan dengan manajemen maupun dengan pertanyaan-pertanyaan anggota. Nah, di sini kita sering-sering menghadapi ujian, ya, galak ketika bicara di kalangan anggota, akan tetapi nggak galak ketika bertemu dengan pihak manajemen misalnya. Apa yang dimaksud dengan kelemahan? Kelemahan adalah suatu karakteristik internal atau keterbatasan yang menempatkan serikat pada kerugian kompetitif berkaitan dengan pencapaian visi, misi maupun tujuan operasional. Contoh kelemahan: sebagian pengurus tidak memiliki komitmen, ekstrimnya kadang-kadang khianat, gitu ya. Sebagian pengurus belum kompeten dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Sebagian pengurus tidak aktif. Sebagian pengurus nggak kompak ketika berhadapan dengan manajemen. Nah, dengan sendirinya kelemahan-kelemahan ini kita tandai untuk kemudian diantisipasi. Hasil daripada antisipasinya dengan sendirinya, contoh, kita lakukan pendekatan, kita lakukan pembinaan, supaya yang tadinya nggak aktif jadi menjadi aktif. Nah, dengan sendirinya kita antisipasi kelemahan itu dengan hal-hal tertentu agar dia menjadi kekuatan. Apa itu kesempatan? Kesempatan adalah kondisi eksternal yang memberi kesempatan kepada organisasi serikat pekerja untuk memperbaiki komposisi efektifnya. Misalnya contoh, perusahaan kita punya upaya untuk agar perusahaan memberikan kita fasilitas dispensasi mengikuti pelatihan baik yang diselenggarakan di Batam ataupun yang di luar Batam. Ada kesempatan untuk belajar, ada kesempatan untuk mendapatkan informasi, ada kesempatan untuk mendapatkan katakanlah pelayanan pelatihan, gitu ya, untuk dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang nggak punya tolok ukur mempunyai tolok ukur. Yang berikutnya adalah hambatan. Apa sih yang dimaksud dengan hambatan? Hambatan adalah suatu kondisi eksternal yang membuat serikat pekerja menjadi menurun posisi kompetitifnya atau posisi daya rundingnya. Contoh, ada intimidasi dari atasan langsung yang nggak membolehkan Anda untuk aktif di dalam kepengurusan dengan alasan bagaimana menyoal kepada persoalan-persoalan target kerja yang ada di bagian Anda masing-masing. Lebih ekstrim lagi, ada intimidasi perusahaan berupa ancaman mutasi atau PHK.
Ini biasa kita hadapi pada pengurus-pengurus PUK yang baru. Berikutnya, nggak jarang hambatan ini juga datang dari keluarga yang menghendaki nggak usah terlalu aktif atau nggak usah aktif sama sekali di dalam kepengurusan. Misalnya, pokoknya pulang kerja ya udah harus segera sampai ke rumah. Teman-teman, kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan hambatan yang berbeda-beda kadarnya di masing-masing PUK harus dianalisis secara seksama untuk menetapkan pilihan strategis. Kita akan mulai pilihan strategis. Apa sih yang dimaksud pemilihan strategis? Yaitu suatu arah yang diambil oleh organisasi atas dasar penilaian dari kenyataan situasi yang dihadapi oleh organisasi. Misalnya, ada strategi, satu sisi kuat, sisi yang lain juga peluangnya terbuka, peluang untuk belajar terbuka, gitu ya, peluang untuk bekerja sama dengan perusahaan terbuka. Ini nggak semua punya kondisi yang seperti ini. Bisa muncul juga satu sisi kuat, tapi hambatannya juga tinggi. Jadi posisi PUK-nya dari sisi pengetahuan, dari sisi kekompakan cukup bagus, tetapi tekanan dari pihak perusahaan juga tinggi. Kemudian ada kondisi lemah. PUK-nya nggak kompak, PUK-nya nggak aktif, atau yang aktif hanya 1-2 orang, gitu. Jadi sisi yang lain dia punya peluang, gitu ya. Yang aktif katakan cuma sekretaris, ketua PUK-nya asal cuman kerja kalau disodorin minta tanda tangan saja, gitu. Jadi, tapi sisi yang lain dia punya peluang untuk bagaimana memperbaiki diri. Tapi yang paling parah adalah dia lemah, hambatannya juga tinggi. Nah, jadi kita lihat, mari kita lihat masing-masing. Kalau dia PUK-nya kuat dan punya kesempatan, ya kalau sekarang kegiatannya cuma 3, bagaimana kegiatannya jadi 4? Contoh, misalnya tadinya terkait dengan urusan PHK, misalnya sekarang kita bicara PHK, melayani urusan PHK plus misalnya bimbingan wira usaha, gitu ya. Ada kegiatan yang dilakukan PUK. Yang tadinya nggak menyinggung soal koperasi, sekarang kita masuk kepada soal koperasi. Nah, strategi yang keduanya meningkatkan kuantitas dan kualitas dari kegiatan yang ada. Jadi kalau tadinya cuma 3 kegiatan, dibikin 4. Yang tadinya kualitasnya cuma separuh, bagaimana naik jadi 0,75. Nah, kemudian ada strategi kekuatan dan hambatan. Ya, kalau model yang seperti ini harus perlu ada konsolidasi organisasi yang dilakukan, gitu ya. Satu sisi kuat, tapi sisi yang lain juga hambatannya juga tinggi. Kemudian menganeka-ragamkan program, gitu ya. Jadi kalau yang tadinya cuma dia kepada hal-hal yang terkait dengan katakan programnya nggak ada kerjasama, sekarang kita bagaimana ada program kerjasama. Tetapi kadang-kadang harus melakukan tindakan-tindakan darurat untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak terduga, gitu ya. Jadi kadang-kadang kita ngalamin misalnya ada terjadi pergantian kepala pabrik, itu atau terjadi pergantian HR, kemudian mengalami perubahan sikap terhadap perlakuan-perlakuan kepada para pekerjanya. Kemudian ada udah lemah, ini ya. Kemudian ada kerjasama, ya
Anda nggak mungkin yang aktif nggak banyak, ya kalau perlu ada spesialisasi. Jangan semua ketentuan Anda, semua ketentuan program kerja organisasi dilakukan, orang nggak ada yang bisa mengerjakan yang banyak. Nah, kemudian ya perlu mengembangkan jaringan kerja sama. Nah, yang terakhir ya udah lemah, hambatannya juga banyak. Ya kalau yang kayak gini sarannya kita ya udah nggak usah bikin apa-apa. Masalahnya kalau Anda bikin apa-apa, Anda bisa ditegur, dipenggal oleh pihak perusahaan. Teman-teman, so pasti kita harus bikin perencanaan ke depan. Ketika Anda misalnya menjadi pengurus baru, hasil daripada musnik, ketika Anda kepengen melakukan perubahan, Anda harus gambar potret situasi yang sekarang Anda seperti apa, situasi yang Anda inginkan tadi terkait dengan kepengen keuangannya meningkat, kepengen solidaritasnya meningkat, kepengen advokasinya meningkat. Jadi harus tergambar dengan situasi yang sekarang dan situasi yang diinginkan. Nah, perencanaan itu mencakup hal-hal apa saja? Ya, pertama mimpi, keinginan-keinginan itu dituangkan, dirumuskan di dalam bentuk visi dan misi, gitu ya. Nah, misalnya contoh, visi dari PUK kami. Jadi ada visi, ada misi, ada tujuan, gitu ya. Jadi unsur-unsur perencanaan itu mencakup visi, misi, ada unit tujuan, ada program, ada budget, ada monitoring, dan ada evaluasi. Nah, visinya kita, misalnya di sini, karena Anda tidak termuat di dalam apa yang ada di sini. Visi itu adalah mimpinya Anda. 3 tahun ke depan, kami ingin 3 tahun ke depan di perusahaan ini misalnya ada standar produktivitas kerja dan standar kesejahteraan. Biasanya yang ada standar produktivitas kerja, standar kesejahteraannya nggak ada. Mari kita membayangkan setahun yang ke depan itu upahnya jadi berapa, kemudian fasilitas kesejahteraannya jadi berapa. Jadi mimpi kita 3 tahun ke depan. Yang kedua tadi yang saya singgung sedikit, bagaimana ada sinergi antara serikat pekerja dengan koperasi di dalam kerangka mengembangkan kesejahteraan. Kemudian yang ketiga, mimpi kita atau program kita juga kepengen serikat pekerja yang Anda pimpin di satu perusahaan bisa menjadi lokomotif perubahan untuk PUK, SPLN, SPSI yang lain. Jadi visi di sini adalah cita-cita yang dituangkan di dalam suatu pernyataan. Misi itu apa? Misi adalah serangkaian langkah yang Anda lakukan dalam kurun waktu 3 tahun di dalam kerangka mencapai cita-cita ataupun misi tadi agar menjadi kenyataan. Nah, contoh pernyataan misi adalah misi dari PUK yang kami pimpin mengorganisir pekerja, menyadarkan dan mencerdaskan pekerja, menyuarakan aspirasi, melindungi dan mensejahterakan, membela orang-orang para pekerja yang diperlakukan secara semena-mena. Kemudian misi tadi dijabarkan secara konkret lagi dengan tujuan operasional. Nah, ini memberikan arah yang efektif dalam 3-6 tahun ke depan. Misalnya sekarang katakanlah saya nggak tahu persis
ada berapa PUK, SPLN, SPSI di Batam yang telah memiliki di dalam PKB-nya pasal tentang bonus. Buat yang sudah ada adalah, mungkin nggak bonus yang ada pada saat sekarang, katakan hasil akhirnya rata-rata 1 bulan upah, bagaimana menjadi 2 bulan. Yang belum ada, bagaimana 3 tahun ke depan harus ada yang namanya bonus tadi. Kemudian misalnya terkait dengan, masih tetap terkait dengan PKB tadi, katakanlah misalnya sekarang ada hal yang menyangkut hal-hal, katakan fasilitas makan, fasilitas transport, fasilitas rekreasi yang tadinya belum ada, bagaimana? Nah, hal-hal yang kayak gini bagian daripada peningkatan kesejahteraan terkait dengan unit tujuan yang kita kepengen tergambar 6 tahun ke depan, hal-hal yang tidak ada di dalam peraturan perundangan bisa menjadi ada, gitu ya. Tetapi sekali lagi untuk itu hal-hal yang organisasi juga perlu diperbaiki. Nah, ini contoh tujuan operasional dan unit tujuan. PUK, SPLN, SPSI, BT, XIZ, katakan seperti itu, punya tujuan operasional meningkatkan kompetensi seluruh pengurus melalui pendidikan dasar, lanjutan, dan spesialisasi PKB dalam jangka waktu 3 tahun. Kapan bikin pendidikan dasar, kapan bikin pendidikan lanjutan, kapan bikin spesialisasi PKB. Ketika nggak mungkin menyelenggarakan sendiri, ya berarti melalui pimpinan cabang DPC, gitu ya. Kemudian meningkatkan jumlah anggota dari 300 orang menjadi 450 orang. Ini spektakuler, naik sebesar 50% pada akhir tahun 2022. Kalau nggak mungkin 50%, ya katakan kita turunkan menjadi 10%. Kemudian meningkatkan besaran iuran anggota dari 50% menjadi 100% dari upah pada akhir tahun 2022 atau pada akhir tahun 2023 atau akhir 2024. Kemudian mempertahankan kualitas PKB tahun 2021-2023. Kenapa saya katakan mempertahankan? Karena kayaknya ada kecenderungan PKB ini akan mengalami degradasi, gitu ya. Nah, kalau bisa meningkatkan kualitas PKB lebih tinggi, katakan 10% dari yang kemarin. Tapi untuk rasionalnya di beberapa PUK mungkin bagaimana mempertahankan kualitas PKB. Dan kemudian meningkatkan kualitas PKB 2023-2025 20% lebih tinggi. Jadi apa-apa yang akan teman-teman lakukan itu sudah dirumuskan dengan memakai karakteristik merumuskan tujuan secara SMART. SMART itu singkatan, ketika Anda merumuskan tujuan yang Anda lakukan itu harus ada kekhususannya. Misalnya menyangkut soal bonus, misalnya menyangkut soal katakanlah koperasi, kemudian sifatnya measurable, artinya terukur. Kemudian apa yang akan Anda minta, apa yang Anda lakukan diyakini dapat dicapai. Result oriented artinya berorientasi kepada hasil. Kemudian time bounded, mana yang bisa dicapai pada satu tahun depan, mana yang bisa baru dicapai pada 3 tahun. Karena itu tujuan dapat diverifikasi. Teman-teman, kayaknya sudah ada instrumen manajemen yang sudah ada. Saya yakin dan percaya rapat-rapat di tempatnya teman-teman pasti ada. Ada yang frekuensinya mungkin sebulan sekali,
Bahkan mungkin ada yang frekuensinya 2 minggu atau seminggu sekali. Kemudian ada tata kerja atau pembidangan tugas, gitu ya. Terus ada program kerja. Hanya program kerja ini tidak dijabarkan tahun per tahun, tidak dijabarkan juga bulan per bulan. Pasti ada administrasi, pasti ada buku anggota, pasti ada catatan dari apa yang Anda lakukan. Saya yakin itu. Kemudian ada alokasi budget untuk pelaksanaan program. Untuk rapat ada berapa budgetnya, untuk misalnya operasional udah ada budgetnya, untuk media komunikasi ada budgetnya, untuk urusan sosial ada. Laporan kegiatan periodik per 3 bulan atau per 4 bulan atau per 6 bulan gitu ya. Pasti saya yakin teman-teman sudah lakukan. Laporan pertanggungjawaban ya biasa dibuat hanya menjelang musnik gitu ya. Nah, database sekalipun belum ada standar gitu ya, pasti teman-teman sudah juga lakukan. Ini yang instrumen yang mungkin kita perlu upgrade ke depan. Manfaatnya apa sih kalau manajemen organisasi ini kita lakukan? Ya, yang pertama, organisasi ini tertata secara sistematis. Kemudian ada pembagian tugas. Artinya tiap-tiap orang sudah punya bagian dari kegiatan yang harus dilakukan. Kemudian dengan sendirinya kekuatan organisasi semakin bertambah kuat. Semakin banyak orang terlibat di dalam pekerjaan serikat pekerja. Semakin banyak orang-orang yang ngerti tentang peraturan perundangan. Yang pada akhirnya akan membawa semakin banyak orang yang menyadari hal-hal persoalan mengapa serikat pekerja itu ada dan untuk apa serikat pekerja itu ada. Kemudian yang tadinya kita nggak begitu kompak berhadapan dengan manajemen jadi lebih kompak, gitu ya. Jadi ini manfaat ketika semuanya sudah kita tertata dengan baik. Tapi di dalam pelaksanaannya pasti ada hambatan. Hambatan ya katakan hambatan waktu. Kadang-kadang kita nggak konsisten, biarin aja kalau nggak bisa bulan ini, bulan depan tertunda lagi. Kemudian hubungan dengan manajemen perusahaan nggak selamanya juga berjalan dengan baik, gitu ya. Di samping ada persoalan individu. Teman-teman, kini kita masuk kepada semacam katakanlah guidance berkenaan dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari ketua, sekretaris, bendahara, serta wakil ketua, wakil sekretaris, dan wakil bendahara. Pertama, kita bicara ketua. Ketua ini tugasnya mewakili organisasi ke dalam maupun keluar. Kalau ada musnik, ya ketua yang tampil. Kalau ada perundingan dengan pihak perusahaan, ya ketua tampil. Walaupun dia belum tentu misalnya jadi ketua tim perunding. Bos, saya hanya buka saja ya, adapun nanti yang teknis perundingannya dipimpin oleh ketua tim perunding, antara lain yang ketua bidang advokasi kami. Kemudian pasti ketua memimpin rapat-rapat pengurus, melaksanakan dan mengawasi tindak lanjut keputusan rapat. Di pundak ketua melindungi, membela, dan memotivasi. Cuman terkait dengan advokasi, dia bisa limpahkan itu kepada ketua bidang advokasi. Kemudian menerima, mengelola, dan memperjuangkan. Ada anggota di dalam satu pertemuan
menyuarakan aspirasi A, B, C, D, gitu ya. Nah, ini yang dibilang menerima, terus kemudian dirumuskan aspirasi, kemudian diperjuangkan aspirasi tadi kepada pihak perusahaan. Kemudian memeriksa surat-surat masuk dan mendisposisi. Ada surat masuk dari perangkat, ada surat masuk dari perusahaan, ada surat masuk dari Disnaker. Kemudian biasanya surat-surat itu dikonsep oleh sekretaris, kemudian dengan sendirinya ketua mengkoreksi, kalau dia oke, dia tanda tangani itu surat-surat keluar. Kemudian pasti bersama-sama dengan bendahara dan sekretaris menandatangani cek untuk pengambilan uang di bank, gitu ya. Kemudian merumuskan dan menyusunkan rancangan kebijakan-kebijakan organisasi. Kemudian ada kalanya memimpin tim perunding, tapi ini sekali lagi bisa didelegasikan. Melakukan konsultasi, koordinasi, dan menghimpun informasi, gitu ya. Kadang-kadang kita perlu melakukan pendekatan sebelum kita meminta sesuatu kepada perusahaan. Katakan misalnya ada forum supervisor, nah ketua melakukan lobby-lobby dengan pihak mereka. Ada tugas, pasti ada wewenang. Nah, wewenang yang pertama mendelegasikan sebagian atau mendelegasikan tugas tertentu kepada wakil ketua. Untuk urusan sosial ekonomi, misalnya ada anggota kita, anggota keluarganya meninggal dunia, kemudian ya ketua menyerahkan urusannya kepada ketua bidang sosial ekonomi untuk melakukan langkah-langkah agar katakan ada anak dari anggota yang mengalami peristiwa duka cita dibantu oleh pengurus. Ini yang dibilang mendelegasikan. Kemudian membangun, memelihara jaringan kerjasama yang saling menguntungkan dengan lembaga terkait. Di perusahaan Anda masing-masing ya ada lembaga koperasi, kemudian ada lembaga olahraga. Pada perusahaan yang agak besar kadang-kadang ada semacam dewan masjid, gitu ya. Nah, ketua ini harus melakukan kegiatan kerjasama dengan organisasi-organisasi yang ada di perusahaan, gitu ya. Bahkan terkadang memelihara hubungan. Katakan bekerja di PT X, ada sebagian pekerjanya datang dari Provinsi Riau, ada yang datang dari Provinsi Sumatera Barat, ada yang juga yang datang dari Sumatera Utara selain dari Jawa. Tiap-tiap perwakilan suku ini biasanya ada tokohnya masing-masing. Nah, ketua itu harus menjalin hubungan kerjasama atau jaringan kerjasama dengan baik figur-figur ataupun lembaga yang ada. Kemudian dengan sendirinya organisasi sebagai ketua berhak untuk mengawasi pelaksanaan tata kerja sejauh mana ini sudah dilaksanakan dengan baik. Kemudian mensinergikan kegiatan satu bidang dengan bidang tugas yang lain. Katakanlah hari ini ada undangan dari perangkat organisasi, gitu ya. Ada 1 atau 2 orang yang harus kita kirimkan mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Disnaker, katakanlah kota Batam atau provinsi Riau. Nah, kemudian atas dasar ini ketua melakukan hubungan konsultasi, hubungan informasi baik dengan sekretaris, dengan bidang pendidikan maupun dengan bendahara. Jadi hal-hal yang sifatnya koordinasi dengan sendirinya ketua berwenang. Nah, kemudian ketua juga bertanggung jawab untuk menjelaskan hal-hal yang sudah atau sedang dilakukan di dalam rapat pengurus. Kemudian bersama-sama dengan pengurus lain mempertanggungjawabkannya baik dalam forum rakernik maupun di dalam forum muslim. Nah, sekretaris agak lebih center
kepada urusan administrasi. Dia juga ikut mewakili organisasi keluar dan ke dalam. Dia memimpin sekretariat dan tata laksana administrasi. Kemudian dia mencatat dan memelihara inventaris organisasi. Katakanlah dari mulai POA itu ya, atau halu-halu yang ketika kita demo itu ya, maupun hal-hal yang sifatnya kekayaan organisasi yang lain. Kemudian dia punya tugas melaksanakan surat-surat dan kearsipan, memeriksa surat, mengagenda surat, membuat lembar disposisi, ini urusan sekretaris lah, mengagendakan acara-acara organisasi, kapan kita bikin rakernik, kapan kita melakukan pertemuan dengan pihak perusahaan, kapan kita melakukan pertemuan dengan wakil departemen A, B, dan C, gitu ya. Nah, ini yang mengagendakan kegiatan. Kemudian membuat, membagikan, mendokumentasikan baik notulen rapat. Bersama-sama dengan ketua, wakil ketua, tanda tangani surat-surat keluar. Kemudian bersama-sama dengan bendahara, tanda tangani cek, gitu ya. Ini dalam kaitan keuangan. Kemudian menjadi tugas sekretaris membacakan notulen rapat yang dalam rapat terdahulu di dalam acara rapat. Kemudian menginventarisasi dan mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan organisasi, gitu ya. Kemudian merumuskan rancangan kebijakan organisasi ke depan, melakukan konsultasi, koordinasi, dan menghimpun informasi dari bagian-bagian yang ada di dalam tubuh PUK, menyusun laporan kegiatan dan laporan pertanggungjawaban. Pasti di dalam pelaksanaannya sekretaris dibantu oleh para wakil sekretaris, tidak hanya sendiri. Kemudian ada wewenang. Kalau sang sekretaris berhalangan, dia bisa alihkan sebagian atau tugas tertentu kepada wakil sekretaris sesuai dengan bidangnya. Mengawasi mekanisme kerja sekretariat yang telah ditetapkan, gitu ya. Dia punya wewenang. Kemudian membangun, memelihara jaringan kerjasama, gitu ya, baik dengan luar maupun yang ada di internal. Menyusun sistem administrasi yang terbuka dan transparan, wewenangnya dia. Bersama-sama ketua mensinergikan kegiatan suatu bidang dengan bidang yang lain. Tanggung jawabnya apa? Tanggung jawabnya ya menjelaskan semua hal yang telah atau akan dilakukan dalam rapat pengurus terkait dengan hal-hal administrasi. Kemudian bersama-sama dengan pengurus lain mempertanggungjawabkan, gitu ya. Jadi ketua tampil, kemudian juga sekretaris juga tampil ikut bertanggung jawab. Bagaimana dengan bendahara? Ya, tugas pokoknya lebih banyak mengkait kepada keuangan, gitu ya. Kemudian ya pasti juga yang pertama mewakili organisasi keluar maupun ke dalam, memimpin pengumpulan iuran anggota. Kayaknya kita udah hampir semuanya lewat perusahaan, gitu ya. Buka rekening koran, gitu ya, dan menyimpan uang organisasi di bank bersama-sama wakil bendahara. Jadi siapa yang pegang uang cash, siapa yang pegang catatan, gitu ya. Jadi nggak bisa, jadi ada apa namanya, hanya dia yang pegang duit, dia yang pegang catatan. Nah, itu harus dicegah. Kemudian menyusun melaksanakan tata laksana administrasi keuangan, mencatat setiap transaksi baik pemasukan maupun pengeluaran. Bersama-sama dengan ketua sekretaris menandatangani cek, gitu ya. Kemudian mengelola, memeriksa, mengagenda hal-hal yang sudah terkait dengan keuangan, gitu ya. Bersama-sama wakil bendahara merumuskan kebijakan untuk peningkatan keuangan organisasi seandainya belum mencapai ketentuan anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Bersama-sama wakil bendahara pasti menyusun laporan keuangan yang biasa kalau zaman dulu kita tempelkan di papan pengumuman.
Wewenangnya bisa mendelegasikan sebagian atau tugas tertentu, mengawasi mekanisme kerja, menolak pengajuan anggaran. Jadi contoh ekstrimnya, budgetnya kita menetapkan kalau pergi ke Disnaker uang transportnya 100.000, tapi begitu dikasih 100.000, ketua PUK-nya membeli matanya, dia terpaksa keluarkan jadi 125.000 misalnya. Karena dia bukan kasirnya ketua, ya dia bisa, Pak Ketua, ya budgetnya kan cuma sekian, ya nggak perlu lah matanya mendelik gitu loh. Nah, di dalam kaitan ini dia punya wewenang untuk menolak permintaan yang seperti itu. Dan kemudian menyusun sistem manajemen dan administrasi keuangan yang transparan tadi. Kemudian mengelola dan memutuskan sesuatu hal tanpa merugikan perjuangan dan nama baik organisasi. Apa tanggung jawabnya? Ya, ketika ada prakernik atau musnik, ya bersama-sama menjelaskan persoalan keuangan tadi. Ketika ada yang minta, ada dokumen-dokumen tertentu sebagai pembuktian daripada pengeluaran keuangan organisasi, ya dia juga harus bertanggung jawab. Apa pula tugas wakil ketua dan wakil sekretaris? Secara umum ya mewakili ketua, mewakili sekretaris apabila yang bersangkutan berhalangan. Akan tetapi dia sebagai ketua bidang masing-masing, dia punya bidang tugas yang perlu dijabarkan secara rinci. Wewenangnya apa? Ya koordinasi kerjasama dengan bidang tugas, konsultasi dengan ketua, sekretaris maupun bendahara. Tanggung jawabnya apa? Menjelaskan semua hal yang sudah dilakukan. Andai kata dia menerima delegasi wewenang atau mempertanggungjawabkan kegiatan yang dia lakukan. Katakan saya ketua bidang sosial ekonomi, saya bertanggung jawab terhadap urusan-urusan sosial, misalnya urusan sosial yang dimaksud adalah katakan tiap bulan itu ada saja misalnya anggota kita yang punya persoalan katakanlah musibah gitu ya, baik musibah katakan musibah sakit gitu ya, bahkan yang terkadang terjadi peristiwa meninggal dunia gitu ya. Hampir sama juga terjadi dengan wakil-wakil ini yang wewenang wakil ketua dengan wakil bendahara, artinya mewakili bendahara. Kemudian ketika dia nanganin ada suatu urusan tersendiri, misalnya kita bikin satu pelatihan di masing-masing PUK, kemudian ada yang wakil bendahara menjadi bendahara untuk urusan kegiatan yang dilakukan. Katakan kita bikin menjadi bendaharanya adalah salah seorang dari wakil bendahara, gitu ya. Jadi dengan sendirinya ketika ada tugas-tugas yang seperti ini, tugas itu dengan sendirinya harus diinformasikan, harus dilaporkan, harus dikoordinasikan. Pendek kata, apapun yang tugas itu harus diinformasikan dan dipertanggungjawabkan. Teman-teman, ini saja di dalam kesempatan sore hari ini yang kita bicarakan. Ada banyak waktu, kurang lebih kira-kira 30 menit untuk kita diskusikan. Sebelum pada akhirnya saya akan membuat rangkuman penjelasan kepada teman-teman. Kami sementara begini, kami tunggu respon dari teman-teman. Respon tanggapan, ada yang sifatnya nanya, ada yang sifatnya diskusi, gitu ya. Kami buka forumnya. Silakan teman-teman, ada yang mau tanya? Teman-teman peserta masih adakah? Langsung dibuka aja. Atau melambaikan tangan.
Ya, teman-teman. Bertanya Pak Chandra. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Suhartono dari PUK Semano Batam, dari Lem Batam. Gini Pak Chandra, untuk PUK sendiri kan skupnya lebih kecil. Apakah perlu pengurusan itu besar? Ya. Apakah pengurusan besar itu untuk cakupan dari DPC, DPD, atau mungkin DPP yang mungkin wilayahnya lebih luas gitu? Apakah PUK perlu juga dalam pengurusan itu mempunyai total jumlah? Ini yang tadi kan dijelaskan bahwa ada wakil sekretaris, wakil bendara, ada wakil tersebut gitu. Karena cakup kita lebih simpelkan lagi untuk pengurusan di lingkup PUK gitu Pak Chandra. Mohon terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bung Suhartono, ada hal-hal yang mengenai jumlah pengurus. Saya yakin itu ada di dalam AG, ART, SPN. Ya. Kalau merujuk kepada SPN Taman Minggu, maksudnya saya pada sekitar tahun 90-an, itu dikenal dengan jumlah pengurus itu maksimum 11. Nah, yang 11 ini ketika ada PUK SPN di satu perusahaan yang jumlah pekerja atau jumlah anggotanya 30 orang, ngapain sih buat 11 orang? Kan timbul pertanyaan seperti itu. Nah, hal yang seperti ini biasanya menjadi kebijakan di dalam kebijakan di pengurus cabang. Jadi secara umum anggaran dasar rumah tangga mungkin menampung jumlah PUK itu berkisar antara 7 sampai 11 orang. Nah, tiba-tiba di dalam satu kasus PUK-nya misalnya berada di dalam satu perusahaan yang jumlah pekerjanya di bawah 100 orang. Ketika membuat SK, ada kebijakan dari pimpinan cabang, mana mungkin kita bisa membuat jumlah PUK-nya itu yang sama dengan yang lain. Dengan sendirinya itu kebijakan. Nah, hal-hal yang seperti ini dengan sendirinya kita dimungkinkan adanya kebijakan-kebijakan yang seperti itu. Jadi ini tentu wewenang daripada pimpinan cabang, gitu ya. Saya nggak bisa menginterpretasikannya, sekalipun misalnya ada hal-hal yang ada persoalannya mirip, gitu ya. Nah, cuman sekali lagi ke depan kita mengalami ada satu persoalan yang di dalam kita sebut namanya peralihan pekerja dari pekerja tetap menjadi pekerja tidak tetap. Jadi sementara anggota kita lebih banyak pada pekerja tetap. Demikian Bung Suhartono. Ada lagi yang bertanya? Silakan. Ayo teman-teman, tarakan akunnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muri Pak Chandra dari PUK Varta. Saya ingin bertanya untuk di satu PT jika ada 2 serikat, sedangkan kedua serikat ini komposisinya untuk anggota
400 dan 250 ya, sekitar 673 seperti itu. Yang ingin saya tanyakan, apakah ada aturan yang berbunyi bahwasannya banyak itu yang mewakili seluruh karyawan untuk perundingan dengan manajemen? Mungkin itu saja, terima kasih. Ya, oke. Baik, teman-teman, yang pertama, substansinya. Ke depan ini bukan hanya untuk teman-teman dari Parta gitu ya, yang sudah mengalami. Kita hati-hati di dalam pelayanan kepada anggota. Sebab bila mana terjadi ada hal-hal yang dianggap nggak pas, ada kecenderungan untuk membentuk serikat yang baru. Tidak ada kejadian bahwa di satu perusahaan yang lebih daripada satu serikat pekerjaannya jadi tambah kuat. Jadi artinya ke depan, katakanlah di tempat Anda ini yang 250-nya apa yang 400-nya? Yang mayoritas atau minoritas? Yang minoritas, Pak Chandra. Oke. Nah, Anda berada pada posisi yang lebih kecil. Siapa yang mewakili, ya, karena ada dua serikat di dalamnya, dalam perundingan, ada dua, beda ya, Bu, ya. Dalam perundingan PKB, siapa yang mewakili pekerja adalah SP yang Parta dan SP yang satu lagi. Katakan kita bilang SP sebelah. Bagaimana caranya? Pertama-tama dengan melakukan verifikasi keanggotaan. Anda bilang berapa jumlah anggota, yang SP yang sebelah juga berapa. Dan ini nanti akan ada namanya petugas dari Disnaker yang melakukan proses verifikasi. Atas dasar itu, misalkan, katakan kita pakai bilangan pembagi. Kalau bilangan pembaginya misalnya 50, gitu ya, dengan sendirinya ada 8 orang tim perunding dari SP sebelah, sementara dari tempat Anda ada 5 orang. Katakan itu kalau 13 orang tim perundingnya, berdasarkan bilangan pembagi 50. Tapi prinsipnya dua-duanya harus terwakili. Akan tetapi ketika ada pemutusan hubungan kerja yang di PHK itu anggota dari SP-nya tempat Anda, yang mengurus perkaranya adalah serikat pekerja yang Anda pimpin, bukan yang sebelah. Beda ya, karena angka menyangkut keanggotaan, tapi urusan rame-rame. Nah, urusan rame-rame ini misalnya perusahaan menyelenggarakan rekreasi. Di dalam PKB dinyatakan bahwa penyelenggaraan rekreasi dilakukan secara bersama antara serikat pekerja dengan pihak perusahaan. Sementara serikat pekerjanya ada 2. Artinya yang bicara soal teknis pelaksanaan rekreasi ya harus dilakukan secara sama-sama. Cuman karena ini urusannya semacam yang kayak gini, katakanlah yang pokok ada PUK tempat Anda sama ada PUK sebelah. Nggak harus ngotot. Tapi ketika perundingan PKB, ya yang besar pasti ya penentunya ada di kami. Nah, hal-hal yang kayak gini kerepotannya adalah ketika terjadi pembicaraan perundingan, katakan kita bicara perundingan kenaikan upah, tahu-tahu yang besar itu ya sangat akomodatif terhadap maunya perusahaan, sementara Anda ngotot. Di situ biasa timbul persoalan gitu ya. Yang besar merasa kami yang lebih menentukan, tapi di dalam isi omongannya sebetulnya melenceng gitu loh. Nah, ini yang persoalan. Nah, untuk teknisnya Anda baca peraturan Menteri Tenaga Kerja
nomor 28 PMTK nomor 28 tahun 2014 tentang tata cara perundingan perjanjian kerja bersama. Demikian murid dari PUK Parta. Maksud saya begini Pak Chandra, jika pengambilan keputusan di mana manajemen ini menawarkan beberapa opsi, sedangkan kami pilihannya itu berseberangan dengan PUK yang mayoritas, dan kemudian di sini putuskan untuk memilih yang terbaik, contoh memilih yang minoritas. Apakah di sini keputusan itu sah di Imawan? Terima kasih. Ya, jadi di dalam soal ini memang intinya merepotkan. Nah, oleh karenanya sebelum kita berunding dengan pihak perusahaan, ada proses penyamaan draft antara PUK yang Anda pimpin dengan PUK sebelah. Jadi ada proses penyamaan. Yang mau dituntut itu apa-apa saja, kadarnya berapa, minimum targetnya berapa. Ini harusnya dibicarakan terlebih dahulu. Dengan demikian, ketika mereka melenceng di dalam proses perundingan, kan kita tinggal bilang, loh Anda ngomongnya nggak sesuai dengan apa yang sudah kita sepakati lebih awal. Seandainya mereka ngotot, gitu ya, mereka bisa terima. Katakan misalnya si perusahaan menawarkan 2%, sementara Anda tetap ngotot 3%, gitu ya. Nah, Anda tetap aja bicara kepada pihak perusahaan, bos kami belum bisa, seandainya kata yang pahitnya seperti itu. Loh, kamu bagaimana, katanya kan? Nah, balik lagi kami punya perjanjian bersama dengan serikat pekerja setelah kami baru bisa menerima hasil perundingan jika sesuai dengan kesepakatan awal. Ini sebelah nggak melakukan sesuai dengan kesepakatan awal. Itu sebabnya kami menolak hasil perjanjian. Jadi artinya ada dasar, ya mungkinlah yang sudah terjadilah gitu ya. Tapi ke depan Anda harus siasati dengan pertemuan terlebih dahulu. Sekali lagi, apa yang mau dituntut, besarannya berapa, minimum targetnya kayak apa, harus disepakati. Baik, demikian. Pak Chandra. Ya. Karena kami kan merujuk kepada peraturan yang berlaku ya Pak ya, sedangkan serikat mayoritas ini meminta lebih. Ya. Pun tahu aturan yang berlaku itu seperti apa. Nah, maksud saya di sini, apakah istilahnya dengan manajemen karena kita mengetahui aturannya sudah ada dan mengikuti di garis aturan tersebut, apakah ini maksudnya yang mayoritas ini Pak, dia meminta lebih Pak, ya, dia meminta lebih, tidak sesuai dengan aturan. Maksudnya apakah ini bisa dianggap untuk tidak setuju ke manajemen? Itu saja Pak. Ya, ketika katakanlah SP sebelah meminta lebih tinggi, di awal itu kan itu yang saya bilang, apa yang diminta kita sepakat. Dia minta lebih tinggi dari apa kata pemerintah, apa kata aturan. Cuman kan itu tadi ada proses ketika perusahaan bisa meyakinkan kita bahwa kenapa perusahaan nggak bisa lebih. Nah, tentu walaupun komprominya masih ada, yang pokok lebih sedikit Pak, walaupun lebihnya cuma 500 perak misalnya kan, itu kan sedikit lebih tinggi. Seandainya hal itu juga nggak memungkinkan, berarti kan sesuai dengan aturan. Dengan catatan itu tadi, kita menuntutnya sama, bagaimana meminta sesuatu lebih tinggi dari aturan. Minta ya, namanya call.
Tapi kemudian ketika kita bisa diyakinkan oleh pihak perusahaan di dalam proses perundingan, timbul pikiran, andai kata kita ngotot sesuai dengan permintaan awal, urusannya pertama jadi lama, ya kan? Urusannya jadi panjang. Nah, apalagi misalnya di dalam konteks COVID ini, kita bisa mungkin terima dengan alasan, dan itu yang kita bilang dengan minimum target. Nah, andai kata mereka tetap ngotot dengan minta yang seperti itu, nah sekarang itu kan sebagai pekerja ya syukur kalau bisa. Kan persoalannya kemungkinan nggak bisa. Karena kemungkinan itu nggak bisa, kita utarakan kepada teman yang di sebelah, bukannya kami nggak mau, tetapi daripada panjang, gitu ya. Tapi kalau dia tetap memaksakan, itu tetap, nah Anda melakukan lobby dengan pihak perusahaan, bos, kami ini minoritas, bahasanya seperti itu. Sementara SP yang sebelah mayoritas. Nggak mungkin juga kami menandatangani perjanjian bersama atas nama mereka, nggak mungkin, itu tetap. Nah, dengan demikian, ya cobalah bos terus pelihara agar mereka semakin menjadi melunak, gitu ya. Tapi kemudian bos menganggap bahwa dengan kami setuju, kami nggak nolak, terus diiyain saja, ya itu nggak mungkin, itu bikin persoalan. Nah, hal-hal yang kayak gini memang ya merepotkan gitu ya. Tetapi oleh karenanya ketika Anda berhadapan dengan situasi yang seperti ini, Anda wajib menginformasikan konsultasi dengan perangkat organisasi. Apa yang perlu dilakukan, dengan demikian kalau ada apa-apa, Anda nggak disalahkan. Nggak disalahkan bawah, nggak disalahkan atas tiga. Demikian, Bu Murid. Baik, teman-teman. Terima kasih, Pak. Teman-teman. Ya. Kalau nggak ada lagi, kita tutup. Nanti kita bikin ada sesi yang secara tersendiri untuk urusan-urusan yang menyangkut bagaimana kita bikin PKB dalam situasi yang sulit yang sebagaimana yang kita hadapi pada saat sekarang ini. Demikian teman-teman, berhubung dengan waktu, kami sudahin acara training online kita dengan pertama-tama beberapa pertimbangan. Pertimbangan yang pertama, perusahaan Anda nggak ada yang bisa jamin tetap ada. Tetap ada pada tahun 2022, tetap ada pada tahun 2027. Nggak ada yang bisa jamin. Artinya maju mundurnya perusahaan itu soal yang biasa. Nah, oleh karenanya serikat pekerja juga harus mengimbangi ketika muncul ada bagaimana apa yang kita alami sekarang bisa menjadi lebih baik. Kita, organisasi kita harus lebih tertata, lebih baik lagi. Ketika muncul ada hal-hal yang kita nggak harapkan, katakanlah terkait dengan COVID ini, ada perusahaan yang mengalami mundur. Nah, ketika perusahaan mundur sekalipun, kalau Anda nggak punya daya rubing, maka Anda akan didikte oleh pihak perusahaan, mereka akan menetapkan semau-maunya. Tapi kalau Anda mengikuti ditata organisasi di arah yang lebih baik, perusahaan nggak gampang untuk menetapkan hal yang kayak gitu, karena Anda memiliki daya rubing. Sekali lagi, daya rubing organisasi bergantung kepada pengelolaan organisasi yang Anda pimpin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.